Saya Anak Redi Biartawan dengan NIM 21053 1086 dari kelas proses produksi C akan presentasikan chapter 3 yaitu machining process. Yang pertama ada A1A yaitu turning. Turning adalah mesin bubut yang paling umum operasi. Dalam bentuknya yang paling umum, satu titik alat pemotong digerakkan pada jalur yang tepat dengan format kebenah kerja yang berputar. Saat alat gerak paralel ke sumber rotasi, belokan lurus terjadi dan permukaan yang dikerjakan bentuk silinder atau bagian dari silinder. Contohnya seperti ada di video. Selanjutnya ada A1B yaitu form turning. Terjadi ketika alat pemotong titik bergerak secara longitudinal di jalur selain garis lurus, atau ketika alat memotong tanah untuk melengkung tertentu tidak teratur tapi diumpankan secara radial ke benda kerja berputar. Itu profil benda kerja bulat kemudian mengambil bentuk dari jalur alat pemotong atau kebalikan dari bentuk tepi alat. Panjang bidang yang dihasilkan oleh alat bentuk pada maksud tunjukkan pada gambar 3A1B terbatas dengan lebar alat. Contoh seperti ini. Ini benda kerjanya form turn surface, ada form tool. Ada A1C yaitu trace turning. Progres membuatnya berputar gerak potong ke dalam dan keluar bergerak secara longitudinal sepanjang bagian dikalikan oleh yang lurus seperti itu di kantor atau hitung hasil bagian virusmu. Selanjutnya ada stridifying, menghasilkan permukaan data yang bidangnya berada pada sudut kanan terhadap bagian bubut dan menggerak secara radial menuju sumber rotasi melepas materi seiring gelombangnya. Itu bisa digunakan keluar dari pusat tapi arah lebih umum. A1E grooving, alat pemotong biasanya digilir sesuai lebar yang bentuk dasar yang dibutuhkan. Dimaksudkan adalah kerja memotong alur dengan dimensi yang diinginkan. Groove dapat terpotong di permukaan eksternal atau internal yang dapat dijangkau oleh pemotong tersebut. Jalur internal biasanya disebut A1F knurling sebenarnya bukan pemesinan atau pemotongan operasi karena knur terbentuk, bukan potong, dan bekerja. Knurling adalah bubut biasa atau operasi mesin skrup. Knurling yang mengeras alat berguling terhadap permukaan silinder yang berputar benda kerja dengan tekanan tinggi. Menyebabkan benda kerja mengalir ke puncak dan lembaran menurut pola kuning alat. A1G cutting off atau parting, ketika bagian-bagiannya dibuat dengan mesin bubut dan skrup dari bar stok. Operasi terakhir adalah memutuskan bagian dari bahan batang yang tersisa. Ini dicapai dengan memajukan alat potong alur sempit radial ke dalam pekerjaan saat ujung tombak menuju ke sumber rotasi. Bagian-bagian terputus dan jatuh ke tempat jatuh di mesin.
Lanjut A2, tools and other turning machine. A2A Engineers adalah tujuan umum mesin yang menyediakan sarana paling dasar untuk perebutan, penghadapan, alur, knurling, dan operasi threading. Seperti gambar pada A331, mesin-mesin ini juga bisa membawa rem dan lubang di tengahnya rotasi. Lanjut A2B Threadless, berbeda dengan mesin bubut dalam bahwa mereka memiliki biasanya heksagonal punggung alat thread sebagai pengganti tailstock. Itu menara dapat menahan alat pemotong di sisinya dan dapat ditekan secara longitudinal dan beberapa mesin melintang. Oleh karena itu, mesin bubut menara dalam mesin bubut diadaptasi untuk pekerjaan produksi. Mereka khususnya cocok untuk produksi sedang saat otomatis skrup atau mesin cap. Mungkin tidak dapat digunakan pengaturan berkas bubut jika produksi lebih cepat daripada yang layak di mesin bubut. A2C yaitu screw mesin adalah mesin bubut otomatis yang awalnya dikembangkan untuk produksi massal skrup dari barang stok, tapi sudah lama digunakan untuk berbagai macam skrup cadang dari bar stok dengan ukuran yang luas jangkauan. Setelah diatur, mesin ini berjalan secara otomatis. A2C1 single spindle screw mesin. Ada dua jenis single spindle yang umum di mesin screw, Brown dan Sharp, atau menara Tip dan type Swiss. Brown dan Sharp jenis pada dasarnya ada mesin bubut menara otomatis. Biasanya memiliki menara 6 sisi dipasang secara vertikal pada ram slide silang, di mana dua pemegang alat dapat ditempatkan dan satu atau dua slide di atas dipasang dekat spindle. A2C2 Swiss type screw mesin. Di mesin Swiss, perkakas dipasang pada dua slide silang dan tiga slide atas disusun secara radial di sekitar poros. Headstock pemegang bar berputar dapat meluncur secara longitudinal pada cara mesin. Kerkala dikendalikan oleh kamera. Alat dilemparkan secara radial ke pusat rotasi bar dengan ayun digerakkan oleh cams, menyediakan pendekatan dan infeed gerakan untuk alat atas. Umpan longitudinal dibuat dengan menggeser headstock daripada slide alat. Sekali lagi dengan kontrol cam. A2C3 multiple spindle screw mesin. Memiliki 4, 6 atau 8 spindle, bukan spindle tunggal mesin type Brown dan Sharp dan Swiss. Spindle ditahan dalam drum pengindeksan di headstock mesin. Setiap spindle memiliki quality yang mengubah bagian terpisah dari bar stok. Ini pengatur memungkinkan tindakan pemotongan untuk dibagi sehingga sebagian terjadi secara bersamaan beberapa benda kerja yang berbeda. Spindle semua putar, kemudian indes ke posisi baru setelah setiap pemotongan urutan. Misalnya A2D caki mesin otomatis. Mesin bubut dirancang untuk operasi pada coran, tempat, dan bagian lain, bukan pada besar stok. Sebaliknya, mesin penjemput punya cara untuk poros untuk menahan bagian yang akan dikerjakan. Rahang cak khusus biasanya harus dibuat untuk menahan benda kerja jika bentuknya sama sekali tidak ukuran. Lalu mesin caking adalah single spindle, tetapi mesin multi spindle juga banyak digunakan. Selanjutnya yaitu Kobe Round Hole Making Methods, yaitu YB1 drilling, sumbu dan dimasukkan secara aksial dalam benda kerja, seperti pengajuan itu menghasilkan atau memperbesar lubang pada benda kerja. Selanjutnya B2 Contour Boring,
Porsi yang membesar operasi paling sering dilakukan untuk berikan jarak bebas untuk kepala baut atau bagian di diameter. Memotong berputar dipandu oleh pilot yang cocok dengan lubang yang ada sehingga merupakan counterboard konsiteris dengan lubang aslinya. Alat counterboard boring multi diameter biasa menghasilkan counterboard berundak. Gambar 3B2 mengilustrasikan. Nah, seperti ini. Selanjutnya B3 countersinking adalah operasi yang menambahkan talang di ujung masuk lubang. Motor yang berputar dengan ujung diatur ke sudut talang kan dimasukkan ke dalam lubang yang menghilangkan bahan di tepi. Alat dipusatkan pada lubang, karena itu talang konsiteris dengan sumbu lubang. Selanjutnya B4 yaitu rimming adalah operasi pembersihan sekunder untuk lubang yang ada. Ini dapat memberikan yang lebih akurat diameter, kelurusan yang ditingkatkan, dan permukaan akhir yang lebih halus karena sedikit memperbesar lubang. Sebuah berputar alat reamer digunakan. Operasi dapat dilakukan pada mesin bor atau mesin bor lainnya dan terkadang dilakukan dengan tangan. Yang kelima yaitu ada boring, adalah operasi yang berusaha dengan meningkatkan akurasi lubang yang ada. Salah satu pekerjaan atau alat pemotong berputar di sekitar pusat sumbu lubang. Alat titik tunggal menjelaskan lingkaran mahpus bahan dari punggung lubang yang ada saat bergerak maju memperbesar lubang, biasanya meningkatkan presisi salah satu dari beberapa faktor. Contoh seperti pada gambar 3/5 FG. Selanjutnya B5A, jig boring, dilakukan pada jig boring mesin yang merupakan mesin bor vertikalakurasi yang sangat tinggi. Gerakan meja adalah sangat akurat dan spindle bantalan dibuat dengan sangat presisi. Mesin itu terutama digunakan untuk membuat gigs, die, dan fixture, terutama untuk tata letak pada lubang yang akurat. Lokasi sangat penting. Selanjutnya B5B horizontal boring mills. Pada dasarnya mesin milling horizontal besar yang mampu melakukan pekerjaan boring, milling, dan operasi pemecahan lainnya pada bagian yang besar dan seringkali kompleks. Unit ini kadang disebut horizontal boring dan milling mesin. Selanjutnya B5C vertical boring mills adalah mesin dengan meja horizontal berputar pada sumbu vertikal dan kepala alat presisi atau biasanya dua kepala alat mampu bergerak ke atas dan ke bawah dan ke samping-samping atau masuk dan keluar secara radial. Mungkin ada lebih dari satu slide silang dengan kemampuan memegang alat. Selanjutnya B6 gun drilling. Disini pada gambar 3B6 sebuah berputar bor seruling tunggal biasanya berujung karbida dipandu oleh selongsong di awal lubang yang dibor dan sedang dipandu sendiri setelahnya dengan permukaan bantalan berlawanan ujung tombak. Selanjutnya B7 trepanning, membuat alur lingkar di benda kerja melalui penggunaan satu atau lebih memotong atau memotong gigi berputar tentang sumbu pusat. Jika alur potong sepanjang benda kerja, lubang dibuat dan bagian tengah melingkar atau sebuah siput diproduksi. Selanjutnya B8 multiple spindle drilling. Ketika jumlah produksi cukup besar, mungkin dapat digunakan untuk membangun 4 pengeboran dengan sumber bor yang semuanya didorong dari yang sama sumber listrik dan melakukan kontak dengan benda kerja pada saat yang sama, mengubah sejumlah lubang serentak. Selanjutnya C1A yaitu center type cylindrical grinding adalah dilakukan pada mesin seperti mesin bubut. Benda kerja biasanya diadakan di setiap ujung pada pusat mincing dan diputar tentang pusat-pusat ini.
atau bisa juga dipegang oleh acak atau alat penahan lainnya. Roda gerinda biasanya berputar pada sumbu yang sejajar dengan sumbu benda kerja. Selanjutnya, C1B centerless grinding adalah proses untuk pemesinan permukaan silindris di mana benda kerja tidak dipegang di antara pusat atau cekam. Sebagiannya pekerja didukung oleh pisau istirahat pada ketinggian yang benar dan terkandung di antara dua roda seperti yang ditunjukkan pada gambar 3C1B. Selanjutnya C1B1 through feed centerless grinding. Dalam metode ini roda pengatur dimiringkan sedikit seperti yang dicoba pada gambar 3C1B1. Bagian untuk bergerak secara aksial lintas roda gerinda sebagai penggilingan berlangsung. Metode ini menyediakan operasi yang cepat dapat dilakukan secara otomatis jika jumlah produksi cukup untuk membenarkan umpan otomatis untuk benda kerja menjadi tanah. Mereka makan dari ujung ke ujung. Selanjutnya C1B2 yaitu infeed centerless grinding. Dari proses umpan melalui bagian itu tidak bergerak secara aksial, berhenti mesin mencegah menggerakkan aksial sampai bagian tersebut dikeluarkan. Sebaliknya, roda gerinda dimasukkan ke dalam pekerjaan setelah benda kerja diposisikan digiling, roda memendek, bagian dilepas atau dikeluarkan, dan satu lagi dimasukkan. Jika roda gerinda didandani dengan suatu bentuk itu digiling ke dalam benda kerja. Selanjutnya C1B3 yaitu end feed centerless grinding adalah digunakan untuk bagian yang meruncing, entah roda pengatur atau roda gerinda atau keduanya. Dibalut untuk memberikan sudut lancip yang diinginkan. Dua roda dan pisau workers diatur dalam hubungan tetap ke satu sama lain. Ada berhenti atau mengontrol posisi benda kerja yang diumpan dan dilepas secara aksial. Gambar 3C1B3 menunjukkan prosesnya. Selanjutnya C2 internal grinding adalah proses untuk menyelesaikan pemesinan lubang bundar yang ada. Ini biasanya dilakukan pada pemesinan tersebut. Benda kerja adalah ditahan di cap atau faceplate holding fixture dan diputar terhadap sumbu lubang yang akan digiling. Itu spindle berputar membawa roda gerinda kecil dimasukkan ke dalam lubang dan kemudian diumpankan secara radial ke hubungi permukaan. Roda bisa berbentuk silinder atau berpakaian dengan bentuk. Jika permukaan internal menjadi tanah untuk silinder, roda juga dilalui secara aksial. Roll diameter dapat dipertahankan dan roda gerinda dengan alat pada suatu lubang. Selanjutnya C2A yaitu internal centerless grinding. Dapat digunakan untuk menyelesaikan dengan mesin cincin dan jenisnya bagian. Seperti yang diilustrasikan pada gambar 3C2A, benda kerja adalah diadakan di antara tiga gulungan yang menampakkannya dan diorientasi. Roda gerinda dimasukkan ke dalam lubang tengah dan diumpankan secara radial untuk menghubungi bagian dalam permukaan lubang seperti pada gerinda internal biasa. Proses konsentrasi tas pada antara diameter luar bagian dan lubang tengahnya. Selanjutnya C3 surface grinding memindahkan benda kerja ke dalam bidang horizontal sehingga lewat di bawah roda putar roda gerinda yang menyentuhnya dan menghilangkan material permukaan. Hasilnya adalah bagian dengan datar, bukan halus, dan gualan yang berat atau tinggi. Berbagai susunan roda gerinda berbagai metode menggunakan meja dapat digunakan. Pengaturan utama ditunjukkan pada gambar 3C3. Selanjutnya C3A horizontal spindle surface grinding adalah gerinda bukan dengan roda gerinda horizontal poros roda memotong pinggirannya. Meja dapat berputar berlingkar dengan gerakan rotasi atau lebih umum persegi panjang dan bolak-balik gerakan.
Dalam kedua pengaturan tersebut, roda bergerak maju tegak lurus terhadap arah dasar gerak dengan setiap siklus gerakan meja dengan kian menghasilkan mukaan yang rata. Nah, bisa dilihat pada gambar juga. Selanjutnya, C3B horizontal spindle surface grinding menggunakan bola roda gerinda dipasang pada spindle vertikal dengan baik meja putar atau bolak-balik. Berbagai metode digunakan untuk menggerakkan roda melintasi bola kerja. Seperti ditunjukkan pada gambar 3C3, bentuk cangkir tersegmentasi atau roda silinder mencakup area tepa yang lebih besar dari sisi roda tidak dalam pengaturan spindle horizontal sehingga operasi hilang dari meja kerja. C3C yaitu creep feed grinding adalah operasi mesin yang mampu menghilangkan stok berat. Hal ini terutama berlaku untuk bahan keras yang sulit dan tidak layak untuk mesin dengan pemotong pengilingan. Dalaman pemotongan biasanya berkisar dari 0,20 hingga 2 in atau 5 hingga 50 mm, jauh lebih banyak daripada pengilingan konvensional. Tapi kecepatan meja rendah 0,4 hingga 20 inci atau 1 hingga 50 cm per menit. Selanjutnya C4 jig grinding. Penggilingan jig grinding adalah pemesinnan spindle vertikal mirip dengan pengerek jig. Dia digunakan untuk penggilingan internal. Ini memiliki meja horizontal yang dapat dipindahkan dan dilipatkan dengan sangat akurat lokasi dan diameter, dan saat kepala membalas secara vertikal ke tingkat linear yang lebih tinggi. Selanjutnya C4A yaitu tool post grinding. Melibatkan pemasangan roda gerinda yang digerakkan daya untuk keduanya penggilingan eksternal atau internal pada tiang lama mesin bubut. Roda kemudian melakukan gerinda konvensional operasi pada bagian daya mesin bubut. Metode ini sarana yang berguna untuk menyalakan gerinda silinder tuku tidak dikapil dengan silinder konvensional mesin penggiling. Perbuatan harus diambil untuk menghindarkan kerusakan pada komponen mesin bubut karena terperangkap menggiling debu operasi. Selanjutnya C5 low thrust low stress grinding adalah variasi penggilingan konvensional yang tujuannya adalah untuk meminimalkan tekanan dikembangkan di zona kerja oleh grinding operasi. Beda dari penggilingan konvensional dalam tingkat infeed atau downfeed, roda yang sangat rendah sering diperlakukan kasar, lebih lembut, berbutir muka roda, dan layanan pendingin liberal digunakan. Roda kecepatan juga mungkin lebih rendah. C6 yaitu plung grinding hanyalah tipe pusat operasi penggilingan di mana tidak ada melintang umpan dari roda gerinda. Sebaliknya, roda dimakan langsung ke dalam karya. Jika roda di suatu bentuk itu digerus ke dalam benda kerja. Jika lebar bidang tanah tidak lebih dari rodanya, operasi dapat disebut sebagai penggilingan terjun. C7 disc grinding adalah sarana untuk produksi flap permukaan. Benda kerja dipegang pada flap pengoperasian dapat dilakukan secara manual saat persiapan dimensi untuk bagian tersebut tidak parah. Dalam situasi produksi, gunakan penggilingan cakram seperti yang diilustrasikan pada gambar 3C7. Selanjutnya C8 abrasi bell grinding menggunakan sabuk kain berlapis abrasif untuk menghilangkan logam. Sabuk tak berujung kerjaan di antara roda penggerak dan roda kontak, dan benda-benda kerja bersandar pada sabuk dan roda kontak. Butiran abrasi pada sabuk adalah diatur dengan orientasi dan jarak untuk mengoptimalkan tingkat penghapusan logam. Selanjutnya C9 abrasi jet machining menyediakan pemotongan tindakan dari efek abrasif bubuk halus dalam aliran gas kecepatan tinggi dengan membawa gas bahan abrasi dan gas dinaikkan ke tekanan antara 30 sampai 120 lbf into atau 200 dan 800 kPa.
nya ada C10 abrasif flow machining atau FMM, menggunakan media abrasif yang kental seperti dempul pompa sehingga mengalir melawan benda kerja. Partikel abrasif dalam medium bergesekan benda kerja. Lepaskan material permukaan dengan hati-hati. C9 ultrasonic machining, menggunakan bahan abrasif dalam ubur air dan alat berbentuk dengan abrasif terdapat dalam benda kerja itu adalah digetarkan pada frekuensi ultrasonik. Itu getaran alat menggerakkan partikel abrasif pada benda kerja, memotong rongga yang memiliki bentuk yang sama dengan alat. C11A rotary ultrasonic machining, menggunakan alat berputar dilapisi dengan berlian abrasif dan ultrasonic bergetar untuk mesin keras dan rapuh bahan. Tidak ada bubur abrasif selain cairan pendingin, biasanya air digunakan. Penggilingan, penguburan, dan operasi threading itu dapat dilakukan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan mohon dimaafkan. Tutup dengan para Santi Om.